Ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan diselesaikan segala urusannya. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul The Man from Toronto 2022. Film ini menjelaskan tentang seseorang yang mempunyai pekerjaan pembunuh bayaran, akan tetapi dalam perjalanannya mempunyai kendala yang sangat rumit. Apakah mereka akan selamat? Ya, kita lihat saja nanti. Tanpa basa-basi, siapkan posisi jangan berkedip bersama Kadia mempersembahkan. Di awal film diperlihatkan ada seseorang yang akan datang ke suatu tempat dan pria ini akan menjadi peran utama bernama Toronto. Ini adalah laki-laki yang berasal dari kota yang bernama Toronto di Amerika Serikat. Lalu kemudian melihat ada seseorang yang sedang diikat dan akan diinterogasi karena dia mempunyai kode unik yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun kecuali oleh pria botak ini. Semuanya pasti terbongkar. Maka disinilah film pun baru dimulai. Like that bear did my grand. Valville Kraken, 275 Castro. I like you. Lalu kemudian diperlihatkanlah ada sepasang kekasih yang sedang cekcok di atas ranjang karena perekonomian perkreditan rakyat semakin merajalela, apalagi bersama Buang Emok. Di sanalah si laki-laki itu mempunyai pekerjaan yang baru yang akan datang ke salah satu tempat yaitu Virginia. Akan tetapi tintanya itu samar-samar seakan tidak terlihat, tapi tidak apa-apalah, yang penting bisa berangkat ke sana. Sebelum melakukan perjalanan ke Virginia, laki-laki ini yang bernama Teddy itu membalikan brosur seperti pekerjaan setiap harinya. Kembali lagi kepada si botak Toronto yang baru pulang membawa sekoper uang yang sangat banyak. Hasil pekerjaan ini yang sangat berbeda dengan orang lain. Siapapun tidak akan pernah lolos darinya. Lalu kemudian ada panggilan dari sang bos untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat dan bayaran yang lebih tinggi. Lalu kemudian scene berganti, diperlihatkan ada Teddy Box yang sedang mengantar sang istri karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Langsung saya dititipkan ke panti salon supaya lebih mencerang. Lalu kemudian Teddy Box ini langsung mendatangi rumah untuk melakukan pekerjaan barunya. Karena tintanya habis, sayang sekali rumah tersebut bukanlah yang dituju. Kemudian di sana Teddy langsung nyelonong masuk saja seperti bangsat yang akan masuk ke dalam sana dan kegilaan. Di sana si botak pun masih bingung kenapa pembunuh membawa terong, termasuk juga alat pelumas 8++. Ini mau ke pantai Hawaii atau mau menginterogasi seseorang? Di sana langsung saja tanpa basa-basi langsung kaget si Teddy ini ada seseorang yang sudah babak belur, yang di sana dipekerjakan harus bisa menginterogasikan kode khusus untuk mendapatkan hal yang berbeda dengan keuangan. I love eyes. Think you gonna see? Look at this. Do you want me to do it? No. Four, three, six. Sungguh apa yang dipikirkan oleh si Teddy. Akhirnya kode tersebut bisa diucapkan oleh sang tersangka. Lalu tiba-tiba, What's that?
tanpa diduga, FBI dari kepolisian itu sudah menghantam lokasi itu dan Teddy mempunyai bukti bahwa dia disebut Toronto. Di sana Teddy Box pun menjadi bingung. Maka alhasil dipaksa untuk melakukan sesuatu selanjutnya bersama FBI. Di sisi lain, Toronto yang asli baru datang ke lokasi kejadian dan menyamar sebagai kepolisian untuk mengidentifikasi apa yang telah terjadi pada targetnya. Ketika setelah diusut dan dilihat-lihat apa yang sudah ada di sana, ternyata ada pelumas seperti hal yang dikatakan di awal. Terlihat juga ada formulir yang diisi oleh Teddy Box. Langsung saja si botak Toronto ini melihat apa yang sudah terjadi. Sungguh membingungkan. Ini orang yang bernama Teddy Box ini adalah salah alamat masuk ke tempat target sang Toronto. Langsung saja dilacak dan akan dieksekusi. Sesuai dengan perjanjian yang ada tercatat, terlihat ada si Teddy yang sedang berketemuan dengan para bos mafia yang mempunyai kode khusus untuk melemahkan keuangan termasuk persenjataan yang ada di negara ini. Kemudian Teddy ini mempunyai misi bersama FBI untuk meringkus yang bernama Mr. Green. Tanpa basa-basi, si Teddy ini langsung dibawa ke suatu tempat oleh para mafia tersebut. Di sisi lain, si Toronto itu pun langsung mengikutinya dan memaksa seseorang. Semua persenjataan dan pasukan FBI itu langsung mengikuti 3 mobil yang bersama Teddy Box. Akan tetapi dikelabui oleh Toronto. Rencana si Toronto ini sangatlah mulus sehingga bisa dikelabui untuk mengikuti mobil truk kuning. Itu hanya pengalihan saja. Lose him. Pengalihan FBI ini sangatlah mulus sehingga Teddy bisa terbang untuk menemui Green. Akan tetapi Toronto sudah ada di sana. No. Di dalam pesawat mereka semua langsung kebingungan yang mana Man from Toronto. Di sana mereka semua langsung adu bacot seperti cerdas cermat di SD. Lalu saja tanpa basa-basi ucapan tidak bisa mengeksekusi. No, stop. Stop violence! Kegaduhan ini membuat pesawat menjadi oleng sehingga si kampret Teddy ini membuka pintu pesawat. Alhasil semuanya langsung terbang. Dasar pengacau konyol, itu membuat panik dan jantungan. Ya, untung saja The Man from Toronto bisa mengendalikan pesawat sehingga pesawat tersebut bisa terbang seperti autopilot. Di sana mereka berdua langsung adu bacot, tetapi Teddy tidak langsung dibunuh karena akan diberikan misi oleh Toronto untuk melanjutkan bertemu dengan Mr. Green. Di sana mereka berdua saling mengenal seperti baru pacaran. Setelah tiba di kota, mereka berdua langsung belanja supaya si Teddy ini bisa didandani seperti detektif khusus untuk menginterogasi seseorang mencari yang bernama Green.
Di sana mereka berdua langsung saja membuat rencana yang bagus, termasuk memfoto untuk membuat paspor. Lalu mereka berdua langsung berangkat. Konyolnya lagi malah berpelukan. Udahlah, kita akan lanjut saja. Setelah tiba di tempat tujuan, terlihat ada Teddy dan Toronto yang akan mematangkan rencana bertemu Mr. Green. Teddy yang terlihat pucat dan langsung dikuatkan oleh sang Toronto dan akan diberikan Walkman atau yang disebut dengan headset supaya bisa mendengar arahan dari Toronto. Disinilah Teddy Box akan beraksi. Tanpa basa-basi, Teddy langsung berangkat dan menemui seseorang. Di sana kagetnya, Teddy disuruh memilih siapakah Green. Dengan tingkah konyol, semua orang masih mempercayainya dan di suasana hanya tegang. Kekonyolan semakin menjadi-jadi. Di sana Teddy maunya tadi berekspresi khusus, tetapi malah menjatuhkan pisau-pisaunya, tetapi masih bisa berimprovisasi. Dengan gaya seperti tukang jagal, di sana Teddy Box berusaha untuk mengendalikan diri. Akan tetapi pisau itu malah menusuk mata seseorang. Sayangnya Teddy Box mempunyai fobia terhadap darah. Apabila melihat darah akan muntah darah. Dengan kejadian itu sangatlah kebetulan sekali, muntah yang dimakan oleh mereka semua mengetahui bahwa Mr. Green sudah terungkap. Dengan seperti itu, mereka semua akan dibunuh. Akan tetapi, di sana Teddy mengkhawatirkan jangan dibunuh dan langsung dicurigai akan dibunuhlah Teddy Box. Untung saja tepat waktu. Di sana Toronto langsung menghajar mereka semua dengan seksama. Ternyata yang dicari dari Green itu bukan orangnya, tetapi sidik jarinya. Langsung saja dipotong jempolnya dan dimasukkan ke dalam kantong. Akan tetapi ada seseorang yang menyerang. Who are you? Penyerangan itu membuat Teddy Box langsung terjun bebas di atas lantai 10 sehingga bergoyang-goyang di atas gelantungan. Akan tetapi untungnya sidik jari Green itu nyangkut di atas sana dan langsung diambil oleh si Teddy. Setelah kejadian itu, mereka berdua langsung akan mendatangi pusat dari mafia yang mempunyai senjata dan keuangan yang sangatlah banyak untuk menyerahkan sidik jari tersebut. Akan tetapi sebelum menemui akan berkencan terlebih dahulu bersama istrinya dan langsung ke kafe khusus untuk melakukan dansa dan adu gabret. Happy birthday. Sayang sekali ketika akan melakukan adu gabret ada seorang yang misterius, yaitu yang kemarin mengejarnya untuk membunuhnya. Di sanalah mereka berdua bersama Teddy harus bersembunyi dan akhirnya bertarung. Man from Miami. Wait a minute. Stop.
mulai cangkel hati, malah ditembak teman satunya si Toronto itu, sehingga pasukan polisi sudah menyerang. Di sanalah Teddy Box dan Toronto harus pergi. Akibat kejadian tadi di kafe, maka sidik jari Green itu diserahkan oleh seseorang, karena siapapun yang mempunyainya akan mendapatkan imbalan yang sangat besar, yaitu uang $2 juta. My friends from the United States need also. Oh, ternyata di negara tersebut sedang anniversary, dan salah satu dari mereka tidak mau melakukan itu dan akan dibom saja. Akan tetapi di sana tiba-tiba saja datang si Teddy yang menyamar sebagai The Man from Toronto. Lalu adu bacot di antara mereka semuanya untuk mengulur waktu. Akan tetapi tiba-tiba saja penyerangan FBI datang. Kejadian yang sangat kacau sekali. Di sana keberhasilan FBI bisa meringkus semua para bandar dan mafia tersebut. Akan tetapi bagi Teddy ini adalah kehancuran dirinya, karena istrinya meninggalkan dia. Di sisi lain, ada si Toronto yang mempunyai keuntungan yang sangat besar ketika kejadian tersebut, malah membawa uang $2 juta itu. Mempunyai informasi bahwa sang istri sudah berada di stasiun dan akan dijemput. Untung saja diselamatkan oleh si Toronto. Tidak ada kapok-kapoknya penjahat ini. Semakin lama semakin banyak saja. Sungguh konyol, dikira mau merampok dan langsung melemparkan pistolnya. Di sana mereka semua diserbu oleh para penjahat dan pembunuh bayaran. Sangat bertubi-tubi, para penjahat itu bergelombolan datang tanpa henti. Dan disinilah mereka semua dipergok oleh seseorang. Sangat dahsyat, dibasoka berkali-kali, tapi untungnya masih selamat. Di sana terlihat ketika bangun, Teddy malah menjadi sendirian. Tetapi di sana ada seseorang yang masih mengejar mereka. Sangat sigap, Toronto langsung menabrak tanpa ampun dan menyuruh Teddy untuk menjemput sang istri. Sungguh gila, kejadian itu membuat Teddy memarkirkan mobilnya di depan rel kereta api karena mengingat sang istri akan pergi. Lalu kemudian inilah akhir yang memilukan. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini sungguh sangat menyebalkan sekali. Apalagi kalian nonton film movie-nya yang berjudul The Man from Toronto. Di sana kawan-kawan semuanya, hikmah yang bisa kita ambil adalah perjuangan pekerjaan itu memang tuntutan. Tetapi ingat, hasil itu semuanya pasti terserah Tuhan. Jangan sampai kalian mempunyai pekerjaan hanya untuk mendapatkan rupiah saja, tapi tidak bisa membedakan halal dan haram.
Kami terima kasih.